Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guzali, NIM 191401065 dari Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan proyek yang saya buat untuk UTS Mobile Programming. Nah, di sini saya mengambil tema Notes App dan coba kita jalankan dulu. Nah, jadi sesuai dengan soalnya itu, di sini kita merancang sebuah mobile app yang memiliki layout yang mendukung responsive interface, lalu ada pilihan untuk menggunakan dark and light theme, tooltips, dan juga dialog untuk multiple choice items. Oke, jadi kita lihat di aplikasinya ini. Kita coba tes untuk responsif tampilan responsifnya. Sini saya buat my profile dan juga ada sebuah konten atau materi. Jadi ini untuk percobaan saja. Di sini dia menggunakan scroll view di saat layar dari HP-nya ini tidak cukup untuk menampilkan semua isi konten karena kontennya ini cukup banyak. Lalu di sini ada action bar, setting, ada search view, lalu ada juga exit. Nah, jadi untuk tooltipsnya itu kita bisa lihat di tombol FAB ini atau floating action button. Sini jika kita tekan lama, maka dia akan menampilkan semacam informasi yang berguna untuk memberitahu kita apa kegunaan dari komponen ini. Nah, jadi tooltip itu dia pesan deskriptif singkat yang muncul di dekat tampilan saat pengguna menekan lama tampilan itu atau mengarahkan mouse ke atasnya. Jadi berguna untuk mewakili sebuah tindakan atau informasi. Jadi selain di floating action button ini, ada juga terdapat di action bar, di icon search. Jika kita tekan lama, maka dia akan memunculkan informasi search yang artinya mencari. Lalu yang tombol 3 ini, jika kita tekan lama, dia akan menampilkan more option, yang artinya ada option tambahan. Jadi ketika kita klik, maka akan muncul setting dan juga exit. Nah, untuk responsive interface-nya coba kita rotasi. Nah, maka dia akan menyesuaikan dengan layar dan juga dia halamannya ini bisa kita scroll ke atas dan ke bawah. Sama seperti yang di sini. Jadi itu untuk responsive itemnya dan komponennya juga dia akan menyesuaikan sesuai dengan device layar kita. Lalu untuk dark and light time. Nah, di sini saya taruh di settings dan jika kita switch button ini, maka dia akan berubah tampilan aplikasi menjadi dark. Kita balikkan lagi. Lalu untuk tooltip tadi sudah, dan untuk dialog multiple choice item digunakan untuk memilih hobi. Jadi ketika kita klik button your hobby, maka dia akan menampilkan dialog multiple yang bisa kita pilih. Lalu untuk dialog ada juga saya gunakan untuk exit. Dia merupakan pilihan antara cancel ataupun yes. Kalau yes, maka dia akan aplikasi akan keluar. Oke. Oke, itu saja untuk projectnya sendiri. Di sini kita menggunakan dependensi seperti ini. Di sini ada tambahan dependensi glide untuk membuat tampilan dari
foto profile tadi menjadi bulat. Jadi jika kita lihat di sini ini bulat, dan juga di profile tadi ini dia gambar fotonya itu bulat, jadi terlihat lebih rapi. Lalu sini juga kita menggunakan material, ini digunakan untuk menggunakan FAB dan juga menggunakan tooltip tadi. Lalu sisanya ini default bawaan. Nah, jadi aplikasi ini juga menggunakan konsep app drawer, yaitu dia menyembunyikan menu dengan menekan tombol icon seperti hamburger atau garis 3 ini. Jadi ketika kita klik, maka dia akan membuka drawernya. Lalu sini terdapat pilihan menu yang jika kita pilih maka dia akan mengarah ke sesuai fragmennya. Jadi itu ada di mobile navigation. Di sini bisa dilihat ada 3 fragmen. Fragmen home sebagai titik awal atau start destination. Lalu ada 2 fragmen yang lainnya, nav profile dan juga nav important file. Lalu untuk app drawer ini dia menggunakan custom action bar. Itu untuk membuatnya ada di folder menu activity main drawer. Nah, jadi di sini tadi menu-menu kita yang sudah kita tambahkan ada home, my profile, important file, dan di nav header main. Nah, ini digunakan untuk membuat komponen dari yang ini bagian atas atau header dari app drawer. Nah, jadi untuk menyatukannya itu dia ada di, kita lihat di activity main. Nah, di sini activity main drawer. Activity main drawer. Nah, jadi di sini ada navigation view. Nah, ini digunakan untuk membuat app drawer layout ini tadi. Dan dia di sini include app bar main. Nah, layout app bar main itu dia terdapat app bar layout. Lalu dia di dalamnya itu terdapat toolbar. Nah, toolbarnya inilah tadi yang berfungsi sebagai nav drawer app-nya. Lalu juga di sini di-include layout containment. Containment ini isinya berupa fragmen. Tadi sudah kita lihat ya di sini. Nah, di fragmen-fragmen ini nanti containment ini dia akan menyesuaikan. Jadi ketika kita klik my profile, dia akan ke fragmen profile. Ketika kita important file, dia akan ke fragmen important file. Dan ketika ke home, dia balik ke home fragment. Lalu di sini terdapat floating action button, tombol yang ini. Jika kita klik, dia akan menimbulkan atau memunculkan snack bar. Di sini kita aksinya itu kita kembalikan dengan tulisan replace with your own action. Oke, untuk membuat tampilan responsif, di sini kita menggunakan constraint. Kita lihat di activity setting. Sini kita menggunakan constraint. Lalu di fragment juga kita menggunakan constraint. Dan untuk yang bisa kita scroll itu kita menggunakan scroll view. Jadi di saat layar ini tidak dapat lagi menampilkan konten karena dia terlalu panjang, jadi kita buat scroll view agar dia bisa di scroll ke bawah untuk menampilkan konten yang ada di bawahnya. Untuk dark and light theme-nya di activity setting kita taruh switch material.
Lalu ID-nya itu ada switch stem. Untuk settingannya itu dia nih kita deklarasikan atau inisiasi dulu tombol switch-nya tadi. Lalu jika kita uh, aksi eventnya itu kita cek. Nah, jika dia tercek itu maka dia akan seperti ini. Lalu kita buatlah di sini untuk mode naiknya itu yes value-nya. Lalu untuk yang sebaliknya itu dia bernilai no, mode naik no dan false. Jadi seperti itu. Untuk tooltip tadi kita ada taruh di main activity. Nah, di FAB-nya tadi floating action button ini, jika kita tahan lama seperti ini tombolnya, maka dia akan menampilkan tooltip. Jadi codingannya itu seperti ini. Tinggal kita binding FAB-nya, lalu kita panggil fungsi tooltip text, lalu di sinilah kita taruh tadi itunya teks yang ingin ditampilkan sebagai informasi. Untuk dialog multiple choice itemnya tadi kita buat di activity setting. Di activity setting itu di tombol atau button your hobby ini, jika kita klik dia akan memunculkan ini. Nah, ini dia tadi. Jika kita klik eventnya itu klik, dia akan menampilkan fungsi multiple dialog. Nah, multiple dialog ini merupakan isinya itu terdapat multiple dialog fragment yang merupakan turunan dari multiple dialog fragment. Nah, ini merupakan fragment custom yang kita buat untuk memunculkan tampilan fragment seperti ini. Jadi di sini pertama kita buat dulu sebuah array. Array-nya itu terdapat isi dari dialog multiple yang ingin kita tampilkan apa saja. Di sini ada, kita lihat ada soccer, ada membaca, badminton, berenang dan juga coding. Lalu kita create lah dialognya itu tadi menggunakan alat dialog builder. Nah, di builder set title ini dia merupakan judul atau title dari multiple dialog kita. Di sini kita definisikan atau kita isi value dengan choose your hobby. Lalu di saat dia menekan atau menceklis salah satu ini, if is check, lalu dia akan menselect itemnya itu tadi. Jadi kita pilih, dia akan terselect dan statusnya itu akan true, menjadi true. Dan jika tidak, jika kita tekan lagi, maka dia akan remove, yang artinya checklistnya itu akan hilang. Jadi seperti itu. Untuk positive button dan negative button ini dia untuk aksi tombol OK dan juga cancelnya. Oke, jadi seperti itu. Untuk tampilan dan juga resource-nya kita bisa lihat di sini. Lalu di sini saya juga membuat icon launcher-nya itu custom seperti ini. Resource-nya itu ini dia. Jadi kita buat image asset baru, image set launcher. Nah, seperti ini. Jadi untuk itu, dan ini juga tadi karena menggunakan driver dia menggunakan navigation ya untuk berpindah. Jadi saat kita klik tadi beberapa menu yang di sini itu dia akan mengimplementasikan navigasi. Jadi dia ada di settingan mobile navigation ini tadi. Untuk action bar-nya itu dia yang ini search view dan juga garis 3 ini, titik 3 ini dia ada di settingan option menu. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Untuk item yang pertama itu ada search, yang kedua itu dia digrupkan sehingga dia akan membentuk titik 3 seperti ini, yang di dalamnya itu jika kita tekan akan ada dua item lagi, setting dan juga exit. Untuk menampilkannya ini kita pergi ke
main activity, di main activity ini kita mengoverride on create option menu. Jadi kita akan menginflate dan kita panggillah tadi option menu yang sudah kita buat. Nah, ini tadi. Dan untuk setiap tindakan, jika kita tekan ini, dia ada di on option item select. Jadi jika ini kita pilih ataupun kita select, dia akan menampilkan sesuatu sesuai tindakan yang kita mau. Sini untuk yang setting, dia akan pergi. Di sini dia mengimplementasikan intent. Dia akan intent atau berpindah ke setting activity. Untuk yang exit, dia akan memunculkan alert dialog. Alert dialog ini tadi merupakan dialog yang digunakan untuk memperingatkan kita apakah kita ingin benar-benar keluar dari aplikasi atau tidak. Jadi itu kodenya ada di sini. Exit dialog, kita buat seperti yang multiple tadi menggunakan alert dialog builder. Lalu sini title-nya tadi untuk exit-nya tadi. Nah, yang ini exit app. Lalu kita buatlah pesannya, apakah kamu benar-benar ingin keluar. Lalu set positive button yes. Jika kita klik yes ini, maka dia akan menjalankan ini finish, yang artinya kita akan keluar. Ataupun cancel-nya itu, else-nya itu dia akan tidak akan tetap gitu, akan tetap di aplikasi ini. Jadi jika ini kita tekan yes, maka aplikasinya akan keluar. Jadi mungkin itu saja untuk app drawer, action bar, tooltip, lalu ada dark mode. Dark mode-nya sudah. Lalu multiple choice item juga tadi sudah kita tengok. Untuk responsifnya juga sudah. Ini jika kita rotasi maka dia akan mengikuti sesuai layar. Juga untuk search, setting, ini tadi untuk ini sudah sesuai dengan layar. Kita balikkan lagi ke portrait. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada penyampaian yang salah atau kurang mengenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.